Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Amanda Yunitasari dengan NIM 3202402054. Pada video ini saya akan mempresentasikan aplikasi yang saya buat, yaitu Sistem Informasi Rumah Sakit yang berbasis web menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek atau PBO. Latar belakang dari pembuatan aplikasi ini adalah karena masih banyak rumah sakit yang menggunakan sistem manual dalam pengelolaan data. Hal ini menyebabkan data tidak terstruktur, sulit dicari, serta pelayanan menjadi lambat. Selain itu, data juga berisiko hilang dan pembuatan laporan menjadi tidak efisien karena tidak real time. Tujuan aplikasi. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk membangun sistem informasi rumah sakit berbasis web yang terintegrasi. Sistem ini digunakan untuk mengelola data pasien, dokter, obat, transaksi, dan rekan medis. Selain itu, aplikasi ini juga bertujuan untuk mempermudah administrasi serta menyediakan laporan secara otomatis. Konsep PBO. Aplikasi ini menggunakan 4 konsep utama PBO. Yang pertama adalah encapsulation, yaitu penggunaan properti privat dan metode getter setter pada kelas. Yang kedua adalah inheritance, di mana kelas database menjadi parent class dan diturunkan ke kelas database 2 dan database 3. Ketiga adalah polymorphism, yaitu metode cek koneksi memiliki implementasi berbeda pada kelas turunan. Dan yang terakhir adalah abstraction, yaitu penyederhanaan koneksi database melalui konstruktor. Fitur aplikasi. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama seperti pengelolaan data pasien, dokter, dan obat. Selain itu juga terdapat fitur transaksi dan rekam medis. Aplikasi ini juga menyediakan laporan yang bisa dicetak atau diekspor ke Excel. Sistem ini juga mendukung login multi-role seperti admin, dokter, petugas, dan pasien. Struktur database. Database pada aplikasi ini terdiri dari beberapa tabel utama, yaitu user, pasien, dokter, obat, transaksi, dan rekam medis. Setiap tabel memiliki fungsi masing-masing dan saling berelasi untuk mendukung proses sistem. Alur sistem. Alur sistem dimulai dari pasien yang melakukan pendaftaran, kemudian data pasien akan masuk ke transaksi. Selanjutnya, dokter akan mengisi rekam medis berdasarkan keluhan pasien. Setelah itu, obat akan diberikan sesuai dengan diagnosa. Tampilan aplikasi. Aplikasi ini memiliki beberapa halaman utama seperti landing page, halaman login, dashboard, serta halaman manajemen data. Selain itu juga terdapat halaman transaksi, rekam medis, dan laporan. Keunggulan sistem. Keunggulan dari aplikasi ini adalah adanya QR Code pada transaksi untuk verifikasi. Selain itu, terdapat fitur ekspor laporan ke Excel, notifikasi stok obat, serta tampilan yang modern dan responsif. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan Google Maps. Penutup. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi pelayanan rumah sakit serta mempermudah pengelolaan data secara terintegrasi. Selanjutnya, saya akan masuk ke demo aplikasi. Pada tampilan ini merupakan halaman login. User harus memasukkan username dan password sesuai dengan role masing-masing, seperti admin, dokter, petugas, atau pasien. Setelah itu, klik tombol masuk untuk mengakses sistem. Kita masukkan username-nya terlebih dahulu, admin, password-nya 1234 masuk. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Pada halaman ini ditampilkan informasi umum seperti total pasien, total dokter, total obat, pendapatan bulan ini, total transaksi, rekam medis, serta pasien hari ini. Dashboard ini membantu pengguna untuk melihat ringkasan data secara cepat.
Selanjutnya adalah halaman data pasien. Pada halaman ini, admin dapat menambahkan data pasien baru, mengedit data, maupun menghapus data pasien. Data yang disimpan meliputi nama, alamat, nomor HP, email, dan gender. Berikutnya adalah halaman data dokter. Di sini admin dapat mengelola data dokter seperti nama, spesialis, nomor HP, email, serta jadwal. Selanjutnya adalah halaman data obat. Pada halaman ini, admin dapat melihat stok obat, menambahkan data obat baru, serta mengupdate informasi obat. Sistem juga memberikan notifikasi jika stok obat hampir habis. Berikutnya adalah halaman transaksi. Pada bagian ini, petugas dapat mencatat transaksi pasien yang melakukan pemeriksaan. Data yang dicatat meliputi pasien, dokter, keluhan, serta biaya yang dikenakan. Setelah transaksi, dokter dapat mengisi rekam medis pasien. Rekam medis berisi diagnosa, tindakan medis, serta obat yang diberikan kepada pasien. Aplikasi ini juga menyediakan fitur laporan. Laporan dapat dicetak atau diekspor ke Excel sesuai kebutuhan. Hal ini memudahkan pihak rumah sakit dalam monitoring data. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki fitur tambahan seperti QR Code pada bukti transaksi, serta integrasi Google Maps untuk lokasi rumah sakit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian kode program dari aplikasi ini, khususnya pada kelas dan metode yang digunakan dalam konsep pemrograman berorientasi objek. Ini adalah kelas database yang berfungsi untuk melakukan koneksi ke database. Di dalam kelas ini terdapat properti seperti host, nama database, user, serta password. Koneksi database dilakukan melalui metode konstruktor sehingga saat objek dibuat, koneksi langsung dijalankan. Kelas ini merupakan parent class yang digunakan dalam konsep inheritance. Pada bagian ini terdapat kelas database 2 dan database 3 yang merupakan turunan dari kelas database. Hal ini merupakan implementasi dari konsep inheritance di mana kelas turunan mewarisi properti dan metode dari parent class. Pada kelas database 2 dan database 3 terdapat metode cek koneksi yang memiliki implementasi berbeda. Hal ini merupakan contoh dari polymorphism di mana satu metode memiliki banyak bentuk implementasi. Ini adalah kelas out yang digunakan untuk mengatur autentikasi user. Terdapat metode cek login yang berfungsi untuk memastikan user sudah login. Selain itu, terdapat metode cek role yang digunakan untuk membatasi akses berdasarkan role seperti admin, dokter, petugas, dan pasien. Pada bagian ini terdapat function untuk melakukan operasi CRUD seperti menambahkan data pasien ke database menggunakan query insert. Selain itu juga terdapat function untuk update dan delete data sehingga dapat dikelola secara lengkap. Pada bagian ini digunakan untuk mengelola data transaksi dan rekam medis pasien. Data transaksi mencakup pasien, dokter, keluhan, dan biaya. Sedangkan rekam medis berisi diagnosa, tindakan, dan obat yang diberikan. Konsep abstraction diterapkan pada penyederhanaan proses koneksi database, di mana user tidak perlu mengetahui detail koneksi karena sudah ditangani oleh kelas database melalui konstruktor. Dengan demikian, aplikasi ini telah menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek seperti encapsulation, inheritance, polymorphism, dan abstraction. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.